Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian masih semangat untuk mempelajari IPA hari ini? Selamat datang di video Ibu. Nama Ibu Diastiorini SPD. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan alam ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah klasifikasi makhluk hidup. Nah, materi klasifikasi makhluk hidup ini adalah materi untuk kelas 7 di semester 1. Klasifikasi sendiri memiliki arti pengelompokan. Pada materi ini, yang pertama adalah benda-benda alamiah dan buatan. Benda kompleks dan sederhana, kegunaan berbagai jenis benda, pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup, melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup, serta pengelompokan makhluk hidup. Kita masuk ke jenis-jenis benda. Benda alamiah dan benda buatan. Pernahkah kamu mendengar istilah alami? Benda alamiah adalah benda yang berasal dari alam yang pembentukannya tanpa bantuan manusia. Contohnya adalah batu, kemudian pohon, dan makhluk hidup lainnya. Untuk benda buatan adalah benda yang sengaja dibuat oleh manusia dan digunakan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari manusia. Contohnya, mobil, sepeda, handphone. Selain itu, ada benda-benda sederhana lain seperti pensil, pakaian, dan lain sebagainya. Kita akan pelajari tentang benda sederhana dan benda kompleks. Apa itu benda sederhana dan benda kompleks? Benda sederhana sendiri adalah benda yang sifatnya masih sederhana, dengan menggunakan alat yang tersedia langsung di alam. Contohnya adalah pakaian, pensil. Sedangkan benda kompleks, benda yang sifatnya kompleks dan dibuat dengan menggunakan berbagai macam barang yang dibuat sendiri oleh bantuan mesin. Contohnya adalah mobil, truk. Kegunaan benda-benda. Kegunaan benda-benda dapat kalian pelajari dengan mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, tugas satu kalian adalah mengamati 4 benda yang sudah ada di layar kalian, kemudian menuliskan masing-masing kegunaan benda tersebut. Jangan lupa ya, ini merupakan tugas pertama. Makhluk hidup, benda tak hidup. Bagaimana kita dapat mengelompokkan suatu benda ke dalam makhluk hidup atau benda tak hidup? Tentu ada kriteria supaya kita bisa memasukkan suatu benda menjadi makhluk hidup atau benda tak hidup. Silahkan kalian lihat video yang sudah tampil di layar kalian. Ada sebuah video tentang sebuah mobil yang berubah menjadi robot. Menurut pendapat kalian, apakah mobil tersebut termasuk benda hidup? Mobil tersebut termasuk benda tak hidup. Mengapa? Meskipun dia bergerak, namun mobil tersebut memiliki ciri-ciri makhluk hidup lain yang tidak dipenuhinya, seperti tumbuh dan berkembang, serta berkembang biak. Apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Benda hidup dan tak hidup. Nah, di SD kamu tentu pernah mempelajari tentang ciri makhluk hidup. Benda hidup seperti pohon, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Benda tak hidup seperti pakaian, pensil, buku, dan tas. Benda hidup dan benda tak hidup dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Pernahkah kamu mengamati mobil dan ikan? Terdapat ciri-ciri yang sama dan perbedaan antara mobil dan ikan.
Perhatikan gambar atau video yang ada di hadapan kalian. Ikan tersebut bergerak, mobil juga bergerak. Manakah di antara kedua itu yang merupakan makhluk hidup? Tugas kedua kalian adalah mengerjakan halaman 36 sampai 37. Caranya, menuliskan tabel nama dan ciri-ciri benda, lalu memberikan tanda centang apabila benda memiliki ciri yang disebutkan. Misalnya, pada halaman 37, terdapat benda tas, ban mobil, bola, tumbuhan, orangutan, burung, dan pesawat helikopter. Di manakah di antara 7 benda tersebut yang bergerak? Jika tas kamu anggap bergerak, maka berilah tanda centang. Jika tas tidak bergerak, maka tidak perlu kamu berikan tanda centang. Setelah kamu memberikan tanda centang terhadap 7 benda tersebut, kamu perlu menjawab pertanyaan nomor 2, 3, dan 4. Kemudian, kamu silahkan membuat kesimpulan dari tugasmu. Jadi, kamu sekarang punya 2 tugas ya. Tugas pertama adalah menuliskan kegunaan dari benda-benda. Lalu yang tugas kedua adalah halaman 36 sampai 37. Mengapa kita perlu melakukan klasifikasi atau pengelompokan? Benda hidup dan benda tak hidup dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Apa saja ciri-ciri kehidupan? Terdapat 7 ciri-ciri kehidupan. Yang pertama adalah bernafas. Semua makhluk hidup memerlukan bernafas. Kemudian, perlu nutrisi atau makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang biak atau melakukan reproduksi, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, serta dapat melakukan adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungan. Keseluruh ciri-ciri makhluk hidup ini akan kita pelajari pada slide berikutnya. Bernafas. Kita mulai dari ciri yang pertama. Bernafas sendiri adalah menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, atau inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah menghirup udara yang mengandung oksigen, sedangkan ekspirasi adalah mengeluarkan karbon dioksida. Di hadapan kalian sudah ada video bagaimana proses otot-otot diafragma membantu paru-paru kita dalam bernafas. Apa tujuan bernafas? Tujuan bernafas sendiri adalah menghasilkan energi. Apakah oksigen yang kita hirup langsung menghasilkan energi? Tentu saja tidak. Oksigen sendiri digunakan dalam proses pengubahan makanan menjadi energi. Dan energi yang digunakan dapat digunakan untuk melakukan aktivitas hari-hari. Ciri berikutnya adalah memerlukan makanan dan minuman. Mengapa makhluk hidup memerlukan makan dan minum? Makhluk hidup memerlukan makan dan minum untuk menghasilkan energi. Seperti yang kalian pelajari sebelumnya, bahwa bernafas itu mengambil oksigen ya. Nah, oksigen itu digunakan untuk proses pembakaran proses pembakaran makanan dan minuman tadi menjadi energi. Energi didapatkan dari makanan dan minuman dan diproses di dalam tubuh, atau istilah lainnya adalah metabolisme. Bergerak. Nah, untuk mengamati manusia dan hewan, bergerak sangat mudah ya. Tapi pada tumbuhan, ciri ini agak sulit untuk diamati. Menurut kalian, apakah tumbuhan bergerak? Jika memang tidak bergerak, mengapa tumbuhan dimasukkan ke dalam makhluk hidup? Di hadapan kalian sudah ada gambar bunga matahari. Bunga matahari sendiri mengikuti arah gerak matahari.
Manusia dan hewan dapat bergerak secara aktif, sehingga sangat mudah diamati. Sedangkan tumbuhan bergerak secara pasif. Contohnya adalah gerak bunga matahari mengikuti sinar matahari. Contoh lainnya adalah bunga pukul 9, kemudian bunga putri malu. Nah, ini adalah contoh lainnya. Gerak akar tumbuhan mencari air, putri malu yang menutup daunnya. Tumbuh dan berkembang. Adakah perbedaan antara tumbuh dan berkembang? Atau istilah kedua ini adalah istilah yang sama? Tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses perubahan ukuran tubuh makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Misalnya, kamu sendiri bertambah tinggi, sedangkan perkembangan adalah perubahan bentuk makhluk hidup menuju fase kedewasaan. Contohnya adalah ulat menjadi kepompong, lalu dia menjadi kupu-kupu. Proses tersebut adalah proses perkembangan. Artinya ada pematangan sel-sel yang ada dalam tubuh. Berkembang biak. Apa tujuan makhluk hidup mempunyai keturunan? Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau proses reproduksi, dengan tujuan melestarikan keturunan agar tidak punah. Peka terhadap rangsang. Istilah lain peka terhadap rangsang adalah iritabilitas. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Contohnya adalah ketika kita keluar dari ruangan yang gelap menuju ruangan yang sangat terang, mata kita akan otomatis menutup. Hal ini karena mata sangat peka terhadap rangsang cahaya. Di layar kalian akan terlihat bunga Venus. Bunga Venus ini sangat peka, bagian bunganya ya, sangat peka terhadap rangsang sentuhan. Jika ada hewan atau serangga yang masuk ke dalam bagian mulutnya atau bagian bunganya, maka dia akan segera menutup. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan, atau istilah lainnya adalah adaptasi, adalah sebuah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya adalah daun yang gugur. Pada musim panas, ada beberapa jenis pohon yang menggugurkan daunnya. Mengapa? Hal ini dilakukan agar proses penguapan air dari dalam daun atau dari dalam pohon tidak berlangsung banyak, sehingga mereka menggugurkan daunnya. Contoh lainnya adalah pada bunga teratai. Bunga teratai memiliki daun yang sangat lebar agar ia bisa melakukan penguapan air dengan jumlah yang banyak. Bisakah kamu memberikan contoh adaptasi lainnya? Sekarang kita masuk ke pengklasifikasian makhluk hidup. Mengapa sih kita perlu melakukan klasifikasi? Dengan proses klasifikasi, maka ilmuwan atau kita sendiri akan lebih mudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Kita tahu sendiri bahwa di dunia ini, di bumi ini, terdapat banyak sekali jenis makhluk hidup, mulai dari hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup bersel satu. Klasifikasi sendiri adalah istilah untuk pengelompokan makhluk hidup. Kriteria klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi dilakukan berdasarkan persamaan sifat. Yang pertama adalah organ perkembangbiakan, habitusnya atau tempat hidup, bentuk dan ukuran daun, serta cara berkembang biak. Organ perkembangbiakan misalnya menggunakan spora atau lainnya. Kemudian ada tempat hidupnya, misalnya dia di daerah yang tandus atau berair. Lalu bentuk dan ukuran daun dan cara berkembang biak. Apakah lewat vegetatif atau generatif? Kriteria klasifikasi hewan. Klasifikasi hewan didasarkan pada persamaan saluran pencernaan makanan, kerangka atau skeleton, anggota gerak. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga ilmu atau informasi yang Ibu berikan bermanfaat buat kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa belajar dan kerjakan tugasnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.